Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Lucy Mersita, NIM J1B00271. Saya Pia Hapsari dengan NIM J1B0273. Nama saya Putri Aulia dengan NIM J1B0275. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin produksi pertanian, di mana kelompok saya mengambil mesin tentang rancangan bangunan mesin pengering daun teh. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari mesin ini. Teh banyak digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai bahan minuman. Istilah teh digunakan untuk minuman yang dibuat dari buah, rempah-rempah, atau tanaman obat lain yang diseduh. Teh merupakan sumber alami kafein, tefolin, dan antioksida dengan kadar lemak, karbohidrat, atau protein mendekati 0%. Daun teh dikeringkan dengan sinar matahari. Proses pengeringan dengan sinar matahari memerlukan waktu yang lama. Keterbatasan metode pengeringan secara tradisional mempengaruhi produksi dan kualitas teh petani. Petani sangat memerlukan teknologi tepat guna untuk mengeringkan daun teh secara cepat dan kualitasnya pun bagus. Kualitas rasa yang dimiliki adalah termaksud kualitas rasa teh menengah dengan memiliki tingkat kesegaran cukup, tidak pahit, warna pun tidak mencolok, dan aroma teh sangat cukup segar tanpa adanya tambahan bahan-bahan tertentu. Teh yang dihasilkan adalah jenis kualitas teh yang bagus dan berstandar seperti di pabrik-pabrik. Perancangan mesin yang dilakukan mampu membuat mesin pengering daun teh skala rumah tangga yang memiliki rasa setara dengan produksi pabrik, meningkatkan produksi pertanian teh skala kecil untuk memproduksi daun teh konsumsi secara mandiri. Sebagai salah satu produksi pengawet dan mempertahankan mutu daun teh, mesin pengering daun teh merupakan mesin yang digunakan untuk mengeringkan daun teh dan telah dilayukan terlebih dahulu. Dalam rancang bangun mesin pengering teh ada beberapa tahap yang terjadi. Tahap yang pertama, perencanaan dan perancangan. Dalam tahapan perencanaan dan perancangan ada 4 proses yang terjadi. Proses yang pertama, perancangan konstruksi rangka dan elemen mesin pada pengering daun teh. Yang kedua, perancangan pemanas dari kompor modifikasi. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, proses perakitan dan finishing. Tahap yang kedua yaitu proses pembuatan. Dalam proses pembuatan ini ada 3 proses yang terjadi. Yang pertama, proses pemotongan. Yang kedua, proses pengeboran. Yang ketiga, proses pengelasan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu proses praktikan. Pada proses ini, pemasangan setiap elemen disesuaikan dengan desain yang dibuat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan peralatan kerja. Yang kedua, pemasangan tabung silinder, bearing, motor listrik, dan reducer. Yang ketiga, pemasangan sprocket dan rantai pada poros motor dan poros silinder tabung. Yang keempat, pemasangan tutup silinder atas dan bawah. Yang kelima, pengecekan dan penyempurnaan praktikan. Tahap selanjutnya yaitu pengujian rangka dan alat. Dalam proses pengujian rangka dan alat dilakukan untuk mengetahui apakah rancangan pengeringan daun teh dengan mekanisme rotasi dapat bekerja dengan baik. Hal yang dilakukan dalam pengujian mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat apakah rangka kokoh dan kuat, tidak mengalami defleksi, tidak patah maupun bergetar secara berlebihan. Yang kedua, melihat apakah sambungan mur dan baut berfungsi, tidak lepas dan tidak mengendor, juga tidak putus. Yang ketiga, melihat apakah motor atau mesin sampai tabung silinder dapat berputar dengan kecepatan yang diharapkan. Yang keempat, mengukur gas dan nyala api yang diperlukan untuk pengeringan daun teh.
Masukkan daun teh pada tabung silinder, menghidupkan skalar mesin, menyalakan kompor, mengukur waktu yang diperlukan untuk proses daun teh hingga kering, mematikan sklar, mengeluarkan hasil daun teh kering, mencoba dengan tes rasa ketika diseduh. Perencanaan minum mesin itu memiliki 4 perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan poros. Poros merupakan salah satu bagian terpenting pada setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros. Yang kedua yaitu perencanaan rantai. Sistem rantai berfungsi untuk mentransmisikan daya mekanis, torsi, dan kecepatan yang akan ditransmisikan antara proses dengan beban yang besar maupun karena kebutuhan mesin tertentu. Yang ketiga ada bantran atau bearing adalah bantalan adalah elemen mesin yang menumpu proses beban sehingga putaran atau gerakan bolak-balik dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang. Umur bantalan harus cukup pokok untuk memungkinkan proses serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik, maka kerja seluruh sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja mestinya. Jadi bantalan dalam mesin ini dapat disamakan perannya dengan fondasi pada gedung. Nah, yang terakhir itu ada perencanaan motor listrik. Motor merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di sini ada penyempurnaan alat. Penyempurnaan alat dilakukan apabila tahap penguji terhadap masalah ataupun kekurangan sehingga dapat berfungsi dengan baik sesuai prosedur dan tujuan perencanaan yang dilakukan.